Anies? Mungkin saya coba menghindar untuk masuk ke nama ya, tapi nama-nama itu memang nama yang diolah dari awal dengan tadi kriteria yang 5 tadi. Bu Hovifah masuk dalam pembahasan, Pak Andika masuk dalam pembahasan. Awal-awal Pak Andika masuk pembahasan. Siapa lagi tadi? Mbak Yeni masuk pembahasan. Kemudian kan sempat muncul 3 nama tuh. Muncul 3 nama itu saya sampai 3 stop dulu ya. 3 nama itu sesuatu yang logis karena koalisinya anggotanya 3. Jadi punya satu-satu. Iya, Pak AHY diusulkan oleh Demokrat, kemudian Pak Aher diusulkan oleh PKS, satu lagi dari Nasdem mengusulkan mengusung nama Ibu Hovifah. Itu sempat begitu. Sesudah itu serahkan pada capres, silakan dipilih. Nah itu yang menurut saya kita sudah sampai pada final. Makanya sebelum naik haji, sebelum berangkat haji, belum mengatakan sudah tidak usah bicara lagi soal cawapres karena dianggap sudah final, dan sekarang bersiaplah untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu apa? Menyiapkan visi misi, menyiapkan tim pemenangan, menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan nanti pada waktunya untuk mendaftar ke KPU. Itu kita sedang menyiapkan itu semua. Namanya usaha, boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Mereka maksa untuk AHY mendampingi Anies. Ya sebetulnya terkait dengan usulan atau wacana tentang cawapres sudah final, dalam arti 3 partai politik, Demokrat, PKS, dan Nasdem bersepakat. Sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya. Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria yang dianggap bisa membawakan kemenangan yang lebih tinggi dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Nah jadi itu sudah kita serahkan, sehingga sebetulnya kita menghindari wacana-wacana terus menjadi liar kesana kemari, karena kita sangat menghormati pilihan. Anies Baswedan dan AHY bersatu, koalisi perubahan bakal bubar. Begini tanggapan Sudirman Said. Dikutip dari ayojakarta.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu kandidat terkuat untuk bisa menjadi cawapres, mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Namun, siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan hingga kini belum juga diumumkan. Hal ini semakin membuat penasaran, bahkan belum kunjung diumumkan siapa sosok cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta dalam Pilpres 2024 ini, menjadi gejolak di internal koalisi perubahan. AHY sempat mengeluarkan pertanyaan jika dirinya terpilih menjadi bakal capres Anies Baswedan, apakah ada partai lain yang akan pergi dari koalisi perubahan? Lantas, seberapa sengit perebutan kursi bakal capres untuk bisa mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang? Kalau AHY jadi capres, bagaimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai capres, apakah ada yang ingin pergi dari koalisi perubahan? Ujar AHY dalam orasinya. Terkait dengan beredarnya gejolak internal koalisi perubahan tentang siapa yang menjadi capres Anies Baswedan, juru bicara koalisi perubahan Sudirman Said buka suara. Menurutnya, dalam koalisi perubahan ada kesepakatan dalam satu dokumen formal yang ditandatangani oleh beberapa partai yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres. Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa yang menentukan siapa yang diusung capres akan ditentukan sendiri oleh capres, yang tidak lain adalah Anies Baswedan. Kami bersyukur ya karena mengikat kesepakatan itu dalam satu dokumen formal yang ditandatangani oleh seluruh ketua umum partai, ungkap Sudirman Said dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV Minggu 23 Juli 2023. Antara lain mengatakan bahwa yang menentukan pasangan nanti ujungnya adalah calon presiden. Itu jalan keluar baik karena itu menyadari mungkin ada benturan kepentingan, sambungnya. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi semacam jalan keluar terbaik sehingga jika nantinya ada yang tidak suka dengan pilihan yang dijatuhkan oleh Anies Baswedan.
Namun karena telah disepakati sebelumnya, maka harus menuruti aturan yang ada. Sehingga semuanya harus memberikan kesempatan kepada bakal capres koalisi perubahan untuk memutuskan siapa cawapres pendampingnya. Jadi itu akan jadi semacam exit clause lah. Ya sudah, walaupun tidak suka, tapi kan karena memang disepakati, begitu ya, berikanlah kesempatan pada Pak Anies untuk memutuskan gitu, kata Sudirman Said melanjutkan. Sudirman Said juga menambahkan bahwa secara keseluruhan dari wakil-wakil yang dalam tim 8 itu semuanya mengikuti proses dengan baik, sehingga tidak ada kekhawatiran berlebih. Menurutnya, adanya pendapat kiri kanan itu karena merupakan spektrum besar sehingga hal tersebut wajar saja. Namun pihak koalisi perubahan menegaskan tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih dan akan ada waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa cawapres pendamping Anies Baswedan.